IEM yang ini nungguin ya. Gue tahu ini lagi hype banget. Jadi seperti biasa, gue gak usah ngomong panjang-panjang lebar kali ya. Langsung aja gue akan bahas Tanjim Bani ini mulai dari build fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Dan kalau misalnya kalian tertarik pengen beli sendiri setelah video ini selesai, gue juga kasih link Tokopedia di deskripsi di bawah. Tentunya di toko yang terpercaya dan jelas bergaransi resmi untuk Tanjim Bani ini untuk kalian beli sendiri. Dan gue akan bahas dua, yaitu Tanjim Bani yang biasa dan juga yang DSP. Dan apa sih bedanya? Secara tampilan sebenarnya nggak terlalu ada yang spesial-spesial amat. Ini ya basically ayam dengan bahan plastik. Lalu juga nggak ada bagian yang metal. Kalian bisa lihat tembus pandang ke dalamnya. Jadi nggak terlalu berasa premium jujur aja. Dan ini bagian nozzle-nya semuanya pakai plastik. Dan bagian ininya sih kayaknya antara mesh atau metal. Cuman warnanya sih metal-ish. Nah ini yang lumayan dalam nih colokan dual pinnya nih. Nah kenapa rada berbeda sama yang biasanya? Gue ngeliatnya ini lebih tajam, bukan lebih tajam sorry, lebih panjang daripada yang biasanya. Untuk cable quality-nya sebenarnya juga biasa aja. Ini bagian mic-nya dan di bawahnya itu ini kabelnya dua kayak nempel ini dan ini jack-nya. Dan kalau misalnya kalian lihat yang DSP version itu basically sama aja, cuman bedanya dia pakai kabel USB DSP seperti ini. Overall build quality sih biasa aja di harga yang segini, tapi gue sukanya ergonominya enak. Secara fitting as expected dari ayam yang sekecil ini gampang banget slap di telinga gue. Udah ini juga stabil ear gate-nya, nggak berasa goyang-goyang ketika gue bawa jalan-jalan ataupun gerak-gerak. Ini simplinya stabil dan enak gue pakai untuk berlama-lama. No complaint. Ini sekedar video tambahan kalau misalnya kalian pengen denger sendiri suara mic dari versi DSP-nya si Tanjim Ban ini. Tes 1 2 3 kedengarannya. Ini kalau dideketin, ini kalau posisi biasa aja. Di sini gue juga akan jelaskan dulu perbedaan antara versi DSP dan versi analog atau yang mungkin gue sebut sebagai versi yang biasa. Dimana dua-duanya, kalau misalnya gue nggak ngapa-ngapain nih, gue nggak ngatur DSP-nya nggak apa-apa, gue langsung colok HP sama bandingkan dengan yang analog lalu colok juga, itu suaranya sudah berbeda. Dari bawaannya yang DSP ini memang ada EQ bawaannya. Nah perbedaan di mana? Kalau kita bahas yang analog version atau yang biasa bisa dibilang secara tonal balance itu sebagai mungkin kalau pakai patokan neutral IF 2023 itu masih a bit mild V. Tapi in reality-nya ini bisa jadi neutral warm balance lah bisa dibilang karena bass boost-nya atau elevasi di area bass-nya juga nggak gede-gede banget dan itu memang area starting from mid bass to sub bass. Jadi sebenarnya nggak gede-gede banget tapi dalamnya cukup ada. Lalu kemudian di area upper mid range, ear gain-nya tidak terlalu banyak, tapi treble-nya sedikit ada boost dibandingkan neutral. Jadi ya bisa mild, tapi di aslinya bisa kedengar sebagai neutral warm balance. Sedangkan untuk yang DSP, sekali lagi ini belum diapa-apain ya, langsung colok doang. Itu by frequency response juga berbeda. Dia lebih bisa dikategorikan sebagai neutral with a little bit bass boost. Karena dari bassnya dia lebih focusing, sekarang lebih ke sub bass dibandingkan mid bass. Mid bassnya lebih berbobot, lebih bervolume, ada di yang biasa atau yang analog, sedangkan yang di sini lebih tight, lebih focusing ke area sub bass. Lalu kemudian di area vokalnya juga berbeda, di mana area vokalnya yang DSP version itu lebih dibentuk kayak ya neutral biasa, dia ada maju di sekitar 3 kHz, habis itu lebih menukik turun relatif ke bawah rolled off. Jadi ya bisa dibilang yang versi analog atau versi biasa itu sedikit lebih fun, sedikit lebih V, dan sedikit lebih berbobot suaranya, sedangkan yang DSP ini lebih netral suaranya. Nah, yang DSP version ini pun ini juga bisa diatur di application ya, dimana lu juga bisa pilih ada berbagai EQ di situ. Oh ya, kalian harus cari dulu Touch application ini karena nggak bisa ditemuin di Google Play Store ya. Kalian harus cari sendiri ke Touch nya sendiri. Kalian bisa lihat Google, lalu klik aja Touch app, lalu download, install. Nah ini baru bisa selanjutnya kemudian kalian pilih EQ sendiri atau ya pakai preset yang ada. Nah, tapi gue harus bilang di sini, gimana pun secara, walaupun bisa di EQ segala macam, tapi secara penggunaannya, karena ini colok HP, yang DSP ini colok HP, versus yang analog colok DAP gue yang lebih mumpuni, jadinya ya jelas gue lebih enjoy di analog version yang buat gue juga lebih fun dari sononya dan pakai DAP gue yang lebih mumpuni juga suaranya. Jadi gue pribadi ngerasa ini memang yang DSP version ini mengutamakan versatility. Kalau misalnya kalian mau coba-coba, mau ganti EQ sendiri, mau langsung colok HP,
ini lebih bisa menawarkan opsi tersebut. Tapi kalau misalnya secara sound quality only, tergantung chain-nya juga anyway, tergantung gabungan antara device source lu to IEM ya. Tapi kalau pakai DAP gue yang udah mumpuni, jelas itu lebih bagus dibandingkan dicolokin HP. Nah, memang jadi yang bikin spesial dari Tanjim Bani yang biasa ini adalah betapa dia suaranya itu balance tapi masih fun-nya dapet, nggak boring. Mulai dari bass-nya itu yang cukup balance, nggak terlalu gede bass-nya tapi toncokannya masih berasa, hentakannya masih dapat tapi recovery-nya juga bagus. Kemudian vokalnya yang cukup balance, nggak ada bagian yang shouty, nggak ada bagian yang nyerang, sibilance juga tidak terasa. Treble-nya juga bukan treble yang mungkin nyampe tinggi-tinggi banget, tapi percikan treble-nya, splash cymbal, attack, ces-cesnya itu masih berasa natural. Sekali lagi tidak bikin sakit dan tidak sampai hilang juga. Overall semuanya tuh berasa balance, really well tuned dan nggak bikin bosen, tapi juga nggak bikin capek. To the point, kalau misalnya gue pengen ngerasain energi lebih, simply gue bisa crank up volume. Gue bisa naikin volumenya lumayan dibandingkan yang biasa. Karena semuanya balance. Jadi ketika dinaikin, gue pengen, wah ini gue ngerasa vokalnya kurang gigit nih. Karena memang ada yang lagu yang entah recordingnya atau apanya itu kan berasa lemes, tapi gue pengen lebih kerasa lagi. Gue simply crank up volumenya, itu volumenya ketika dia naik, bassnya juga ke bawah kan. Jadi kayak, tapi bassnya itu nggak terlalu tinggi juga dari awal. Jadi gue masih bisa dengerin gitu, volumenya ke bawah, bassnya ke bawah, jadi lebih fun aja. Nah tapi memang kalau misalnya IEM lain yang misalnya bassnya udah tinggi banget atau vokalnya tinggi banget gitu, gue crank up volume, ketika gue pengen lower mid range-nya gue angkat, gak bisa karena gue kesakitan duluan sama yang vokal atau yang bassnya udah ketinggian. Nah di sini karena dia saking balance-nya ini, gue bisa crank up volume lumayan banyak. Jadinya ya ketika gue pengen lebih fun, lebih asik, lebih maju gitu, ya simply crank up volume aja. Dan kemudian vokalnya ini, vokal yang gue bisa ngomong kalau misalnya vokalnya mau nyantai, dia bisa. Dengerin akustikan oke. Kalau mau dengerin vokal yang rock, gue biasanya rada crank up volume untuk dapetin lebih garangnya itu masih dapat. Gue dengerin lagu yang instrumental, bisa. Gue dengerin lagu yang misalnya orchestral music, gue pengen yang lebih immersive lagi, bisa. Gue tinggal crank up volume. Dan memang ada keterbatasan driver juga di sini, di mana resolusi dan juga secara dynamics impact dari kalau misalnya dengerin violin gitu kayak diknya gitu banget, di sini masih agak terasa smoothing, walaupun udah crank up volume juga kayak masih definisi apa namanya geseknya itu kayak nggak terlalu bagus. Tapi ya kita ngomongin lagi nih budget 300.000. Tapi jadi maksud gue di sini kenapa dia bagus banget itu kayak gue play lagu apa itu gue ada yang tinggal mainin volume aja. It's really simple. Gue dengerin pop bisa, gue dengerin EDM bisa, gue dengerin rock bisa, gue dengerin metal bisa, gue dengerin akustikan bisa. Ya basically kebanyakan lagu di sini itu bisa. Yang dia kurang bisa mungkin ketika dia spesialis. Misalnya lu pengen yang bassnya gede banget, nggak bisa. Lu pingin yang treble-nya gigit banget, nggak bisa. Atau lu pengen yang vokalnya maju banget, yang lain ditinggalin, nggak bisa. Jadi intinya ini adalah yang dia bisa kebanyakan lagu. Tapi kalau untuk specialty, untuk spesialis genre spesifik, ini nggak terlalu bisa. Tapi ya secara harga dan versatility, makanya gue bisa bilang ini tuningnya bagus banget. Nah, secara technicality di sini sebenarnya nothing special. Ya, gue jujur aja, karena kalau misalnya gue bandingin sama Moondrop 2 atau gue bandingin sama Truth Ear Gate, they're basically on the same level. Cuman kadang-kadang lebih madi satu, misalnya bassnya Chu kan paling gede gitu. Ketika lagunya bassnya rada lambat, mungkin kesan dia paling madi. Tapi ketika rekamannya bagus, bersih tiga-tiganya, gue ngerasa secara resolusi, detail retrieval, segala macam sama aja. Bedanya memang lebih ke Bani ini yang paling gampang di crank up volume untuk dapetin lebih imersif lagi secara keseluruhan. Tapi kalau misalnya diomong secara teknikal, sebenarnya ya levelnya level 200-300 ribuan. Dia tidak menonjol tapi tidak buruk juga. Memang selevel harganya lah. Oke, jadi perbandingan aja sama IEM 200-300 ribuan yang udah terkenal kayak semacam Tangzu One Air lah. Gue belum coba Tangzu One Air 2. Cuman Tangzu One Air yang terkenal yang pertama itu jelas lebih warm, lebih nyantai. Untuk vokalnya gue berasa lebih lepas dan lebih bisa gigit di sini. Simply sekali lagi crank up volume. Kalau One Air mau di crank up volume juga tetap berasa lemes gitu. Gue nggak bisa dengerin One Air buat lagu rock, at least buat selera gue. Ini bisa dibanding crank up volume. Dibandingin sama Moondrop 2, Moondrop 2 lebih V-shape. Dan kalau misalnya gue crank up volume Moondrop 2, itu bakal bassnya bisa agak gedean atau upper mid-nya bisa terlalu maju sampai agak shouty. Ini enggak. Jadi
Baik lagi, ini yang lebih versatile, lebih bisa di-crank up. Bandingin sama Truth Ear Gate. Nah, Truth Ear Gate ini pertamanya gue kira, oh ini lebih cleaner nih suaranya. Tapi itu gara-gara pemisahan antara sub bass dan vokal upper mid yang lebih maju lagi. Jadi kesannya pengucapan vokal lebih kerasa. Tapi sebenarnya sekali lagi, gue tinggal crank up volume. Dan ternyata, oh ya sama aja. Cuman bedanya, ya Truth Ear Gate dari awal mungkin kesannya lebih maju karena bassnya kan lebih di belakangnya gitu. Sementara di sini lebih balance overall. Jadi ya sebenarnya secara teknikal at the same level, cuman ini memang lebih versatile. Jadi ya ini gue cuma bisa bilang, gue sama sekali nggak heran kalau misalnya Tanjung Bani ini digoreng sampai crispy, sampai udah jadi kelinci goreng gitu maksudnya. Di mana-mana orang beli ini nggak apa-apa, karena memang segitu oke-nya, segitu versatile-nya, segitu enak juga fit-nya, dan lu bisa anyway ada pilihan DSP yang ngomongnya phone friendly di zaman now ini, dan lu dapetin application bla 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 yang lu bisa mainin sendiri. Yes, gue bilang kalau misalnya lu punya budget 200-300 ribuan yang buat penilaian gue paling versatile, lu mau main lebih energik, crank up volume. That's it. Dan gak bikin sakit gitu maksudnya. Gue rasa inilah yang memang paling bisa gue rekomendasikan sekarang. Tuningnya itu asik dan versatile banget, bisa buat berbagai macam genre. Jadi gitu aja. Kalau kalian pengen beli sendiri, lu sesuai rasanya gue. Ini kayaknya sesuai yang lu cari gitu. Gue kasih juga link Tokopedia di deskripsi di bawah. Jadi gitu aja. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.